Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Dikta Channel. Kali ini kita bertemu lagi untuk membahas rangkuman materi tes wawasan kebangsaan bagian Pancasila. Kita mulai ya. Arti kata Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara bagi negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti asas atau prinsip. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah lahirnya Pancasila. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali pada tahun 1944 saat penjajah Jepang mulai mendekati kekalahan terhadap sekutu. Untuk itu Jepang meminta bantuan bangsa Indonesia dengan janji diberi kemerdekaan dengan membentuk BPUPKI yang beranggotakan 60 orang yang mencerminkan perwakilan dari berbagai suku dari daerah di Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan Wakil Ketua RP Suroso dan Ichi Bangase perwakilan dari Jepang. BPUPKI melakukan sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana pada setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Pancasila. Pada sidang tersebut terdapat 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ini dia pendapatnya. Sidang 1, 29 Mei 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin. Isinya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sidang 2, 31 Mei 1945 Mr. Supomo. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan sosial. 3. Sidang yang ketiga 1 Juni 1945 yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Masa persidangan BPUPKI telah berakhir, namun rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Maka BPUPKI membentuk panitia perumusan dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut panitia 9, terdiri dari 1. Insinyur Soekarno, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta, 3. Abdul Qahar Muzakir, 4. Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, 5. Ahmad Subarjo, 6. Abikusno Cokro Suryo, 7. AA Maramis, 8. Kiai Haji Agus Salim, 9. Mr. Muhammad Yamin, yang tugasnya adalah untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar Indonesia merdeka. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara, dan Mr. Muhammad Yamin menamakan rumusan tersebut dengan nama Piagam Jakarta atau yang disebut Jakarta Charter, yang isinya 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi setelah rumusan terbentuk, pemeluk agama non-Islam dan terutama tokoh-tokoh Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan sila pertama dan mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila sila pertama tidak dirubah. Maka atas dasar hasil pembahasan para tokoh seperti Bung Hatta, Ki Bagus Hadikusumo,
Kasmansi Ngodimejo, Teku Muhammad Hasan, akhirnya di sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian rumusan dasar negara tersebut ditetapkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang sah dan benar, dan tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003, pengamalan butir-butir Pancasila mencakup nilai Pancasila untuk satu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah: 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling hormat, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap orang lain. Nilai Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, dan lain sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepal selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nilai Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia dan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. 5.
menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nilai Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Fungsi dan kedudukan Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sumber kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia, terutama di dalamnya seluruh unsur-unsur yakni rakyat, pemerintah, dan wilayah. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu tuntunan yang mengatur hubungan sesama manusia, manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan lingkungannya. 3. Pancasila sebagai ideologi, yaitu dasar dan cita-cita yang merupakan hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa, yaitu nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu zaman dahulu semasa kejayaan nasional. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu segala perundangan atau peraturan yang berlaku dan akan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. 6. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan, yaitu patokan yang dipakai sebagai pemersatu bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata baik secara material maupun spiritual. 8. Pancasila sebagai perjanjian luhur, yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilestarikan dan dipelihara. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, yaitu falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai dan norma-norma bangsa Indonesia yang diyakini paling benar, bijaksana, dan adil. 10. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu memiliki konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandaskan pada hakikat dan nilai-nilai sila Pancasila. Arti dan makna lambang negara.
Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetap satu tujuan. Lambang negara ini berbentuk burung Garuda dengan kepala menghadap ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda dan mempunyai perisai berbentuk seperti jantung yang digantung pada leher Garuda dan terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Perancang lambang negara ini adalah Sultan Hamid II, tetapi kemudian disempurnakan oleh Bung Karno. Setelah itu diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Ini adalah gambar dari lambang negara kita. Jumlah burung Garuda melambangkan hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mari kita jelaskan di bawahnya. Garuda. Garuda dipakai sebagai simbol negara untuk menggambarkan negara Indonesia merupakan bangsa dan negara yang kuat dan besar. Menjelaskan satu, warna keemasan di burung Garuda menggambarkan kejayaan dan keagungan. 2. Bagian sayap, paruh cakar dan ekor melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. 3. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari atau tanggal proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain sebagai berikut. Bulu setiap sayap berjumlah 17, bulu setiap ekor berjumlah 8, bulu di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19, dan bulu di leher berjumlah 45. Perisai merupakan tameng yang telah lama dikenal sebagai senjata yang melambangkan perlindungan, pertahanan, dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan. Di mana perisai dijelaskan satu, di tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang menggambarkan garis khatulistiwa. Hal tersebut mencerminkan lokasi atau letak negara Indonesia sebagai negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa. 2. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. 3. Warna dasar pada ruang perisai merupakan warna bendera Indonesia merah putih dan pada bagian tengahnya memiliki dasar warna hitam. Simbol dan nilai. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan perisai hitam dengan sebuah bintang emas bersudut 5. Bintang emas sendiri diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. 2. Kemanusiaan yang adil beradab dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil yang menandakan hubungan manusia satu sama yang lainnya yang saling membantu. Gelang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang lingkaran menggambarkan wanita. 3. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin atau Ficus benjamina di bagian kiri atas perisai berlatar putih. Pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang, yaitu akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke tanah. Hal ini mencerminkan persatuan dan akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya, mencerminkan negara kesatuan, tetapi memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai berlatar merah. Lembu liar atau banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul,
Sama halnya manusia yang dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, salah satunya dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas di bagian kanan perisai yang berlatar putih. Kapas dan padi mencerminkan sandang dan pangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Hal ini mencerminkan persamaan sosial sehingga tidak ada kesenjangan sosial antara satu dengan yang lainnya. Namun hal ini bukan berarti Indonesia memakai ideologi komunisme. Terakhir adalah pita. Salai pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika berwarna hitam mencengkram oleh kedua cakar Garuda Pancasila. 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular, di mana secara harfiah adalah Bhinneka yaitu ragam, beraneka atau berbeda-beda, tunggal satu dan ika itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu tujuan. Semboyan ini digunakan untuk melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam ras, budaya, bahasa, daerah, agama, suku, dan kepercayaan. Sekian rangkuman materi pembahasan tentang Pancasila, semoga bermanfaat. Selamat belajar teman-teman, ingat 3B, jangan lupa berdoa, berikhtiar, bertawakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.